Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selamat. Amin. Baiklah anak-anak, untuk mengawali kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, minggu yang lalu kita telah membahas tentang teknik pengolahan. Tentunya anak-anak masih ingat ya, teknik pengolahan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang tahapan pengolahan bahan pangan serealia, umbi, kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Tujuan materi yang diberikan adalah agar kalian mampu membuat rancangan tahapan pengolahan bahan pangan serealia, umbi, kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Anak-anak, dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya terlebih dahulu. Kenapa? Agar apa yang kita masak adalah sesuai yang kita harapkan, baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Untuk mengingatkan kembali tahapan pembuatan pengolahan yang telah kamu pelajari kelas 7, mari kita pelajari alur tahapan pengolahan. Alur tahapan pengolahan meliputi satu perencanaan. Di dalam perencanaan ada identifikasi kebutuhan, yang kedua ide gagasan. Kemudian proses berikutnya adalah pelaksanaan atau pembuatan. Di dalam pelaksanaan atau pembuatan meliputi satu persiapan, kedua proses pembuatan. Kemudian berikutnya adalah penyajian atau pengemasan. Di dalam penyajian meliputi wadah penyajian dan estetikanya, wadah kemasan, estetika dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi di sini berarti kita merasakan hasil produk pengolahan pangan. Berikutnya adalah mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan satu contoh tahapan pengolahan. Contohnya adalah tahapan pengolahan memasak nasi. Ingat ya, di dalam tahapan pengolahan itu meliputi satu perencanaan. Di dalam perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan. Berarti apa kebutuhannya? Nasi sebagai salah satu makanan pokok. Nah, itu identifikasi kebutuhannya. Kemudian ide gagasannya berarti memasak nasi. Baiklah anak-anak, tahapan pengolahan berikutnya adalah pelaksanaan atau pembuatan. Di dalam pelaksanaan atau pembuatan, kita perlu mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap. Karena kita mau memasak nasi, bahan yang digunakan apa? Tentunya beras dan air. Apa alat masak yang akan kita gunakan? Alat masak yang akan kita gunakan untuk memasak nasi adalah dengan menggunakan rice cooker. Dan untuk mengambil nasinya kita membutuhkan centong nasi. Proses pembuatan memasak nasi. Yang pertama adalah masukkan beras ke dalam panci rice cooker secukupnya. Kedua, cuci berasnya dengan air, terus kita buang airnya sampai bersih. Ketiga, ratakan berasnya agar mudah mengukur ukuran airnya. Keempat, ukuran airnya 1 ruas jari di atas beras. Kelima, masukkan ke rice cooker. Keenam, stop kontak, colokin. Ketujuh, siap memasak. Setelah nasinya matang, kita lanjutkan dengan penyajian. Nasi disajikan dengan piring makan. Kemudian tahap terakhir adalah evaluasi. Uji hasil masakan nasinya. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan nantinya. Demikian tahapan pengolahan memasak nasi. Untuk selanjutnya, anak-anak kalian mengerjakan LK6. Tugasnya adalah buatlah tahapan pengolahan untuk bahan pangan yang akan dipraktekkan. Demikian yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.